saya Nevi Erdiana dengan NIM 191910501020. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta materi tentang SDGs. Dua materi ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah analisa sumber daya geologi lingkungan. Dari sudut pandang profesional di bidang lingkungan, kepentingan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ini dapat dijawab dengan 3 latar belakang, yakni keberadaan agenda nasional, yang kedua manfaat teoritis, yang ketiga nilai instrumental. Secara teoritis, daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan kemanusiaan, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Makna daya dukung lingkungan adalah adanya suplai atau ketersediaan dari alam dan lingkungan, serta adanya demand atau kebutuhan dari manusia dan makhluk hidup lain. Sedangkan tujuan interaksinya adalah tercapainya keseimbangan dan ketuhanan serta kebutuhan secara keseluruhan. Kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ini nantinya diharapkan mampu menjadi instrumen yang memiliki fungsi optimal dalam konteks pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dan lingkungan. Jadi, apa yang dimaksud dengan daya dukung lingkungan? Daya dukung lingkungan atau DDL merupakan jumlah organisme atau spesies khusus yang secara maksimum dan seimbang yang dapat didukung oleh suatu lingkungan. Nah, setelah itu ada kemampuan lingkungan hidup. Kemampuan lingkungan hidup ini untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Antar keduanya yang dimaksud ini yaitu antar makhluk hidup dan manusia. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003. Contoh daya dukung lingkungan terlampaui. Di situ terdapat gambar 1 yaitu kemacetan. Yang kedua, ada permukiman kumuh. Dan yang ketiga, ada persampahan. Apa yang dimaksud dengan daya tampung lingkungan? Daya tampung lingkungan merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap suatu zat, energi, atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pada dasarnya, lingkungan mempunyai kemampuan untuk memulihkan dirinya sendiri. Contoh daya tampung lingkungan terlampaui. 1. Di situ ada gambar erosi. Yang kedua, ada banjir. Yang ketiga, ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini bisa dimaksudkan seperti lumpur. Yang keempat, ada pencemaran udara. Pencemaran udara ini biasanya disebabkan oleh industri agar daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan tidak terlampaui, maka 1. Pemanfaatan sumber daya alam dengan hati-hati, efisien dan bijak. 2. Mengembangkan dan menggunakan prinsip 3R pemanfaatan sumber daya alam, mengembangkan metode pengembangan dan pemrosesan, serta melaksanakan etika lingkungan dengan baik.
Daya dukung lingkungan hidup ini terbagi menjadi dua. Satu, kapasitas penyediaan atau supportive capacity. Yang kedua, kapasitas tampung limbah. Pelestarian daya dukung lingkungan. Pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan. Konsep daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 1. Konsep daya dukung berdasarkan stok. Yang kedua, konsep supply demand. Yang ketiga, konsep wilayah fungsional dan sistem ekologis. Yang ketiga, konsep jasa ekonomi. Yang keempat, konsep variasi ekonomi. Materi yang kedua, tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs adalah pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat dan menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. Pembangunan yang menjaga keberlanjutan kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjamin keadilan dan meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Tujuan pembangunan berkelanjutan dari SDGs ini merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Apa itu SDGs? SDGs yaitu sebuah dokumen yang akan menjadi sebuah acuan dalam rangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia. SDGs ini didefinisikan sebagai kerangka kerja untuk 15 tahun ke depan hingga tahun 2030. Berbeda dengan MDGs yang lebih bersifat birokratis dan teknokratis. Penyusunan butir-butir SDGs ini lebih menfokuskan dan dilibatkan banyak pihak. Penyusunan SDGs terdiri dari memiliki beberapa tantangan karena masih terdapat beberapa butir target MDGs yang belum bisa dicapai dan harus diteruskan dalam SDGs. 3 pilar yang menjadi indikator dalam konsep pembangunan SDGs yaitu indikator yang melekatkan pada manusia, yang kedua indikator yang melekat pada lingkungan kecil seperti ketersediaan sarana, dan yang ketiga indikator yang melekat pada lingkungan yang lebih besar. SDGs ini tidak terpisah dari MDGs. SDGs merupakan bentuk penyempurnaan dari MDGs. SDGs merupakan kelanjutan dari apa yang sudah dibangun dari MDGs. Apabila MDGs terdiri dari 8 tujuan, alasan target 180, sedangkan SDGs ini terdiri dari 17 tujuan yang terbagi menjadi 169 target. Diharapkan pelaksanaan SDGs nantinya yaitu 1. SDGs lebih berkolaborasi secara global. Yang kedua, sektor swasta dalam SDGs memiliki peran yang lebih besar untuk terlibat. Yang ketiga, SDGs tidak berakar pada standar dan hak asasi manusia saja. Dan yang keempat, indikator dalam SDGs memberikan kesempatan untuk keterlibatan masyarakat sipil. SDGs memiliki 5 pondasi yaitu manusia, planet, kesejahteraan,
perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai 3 tujuan mulia pada tahun 2030 yang akan datang. Setelah itu, 17 tujuan dari SDGs ini, yang pertama adalah tanpa kemiskinan, yang kedua tanpa kelaparan, yang ketiga kesehatan yang baik dan kesejahteraan, yang keempat pendidikan yang berkualitas, dan yang kelima kesetaraan gender, yang keenam air bersih dan sanitasi, yang ketujuh energi bersih dan air terjangkau, yang kedelapan pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak, yang kesembilan industri, inovasi dan infrastruktur, yang kesepuluh mengurangi kesenjangan, yang kesebelas keberlanjutan kota dan komunitas, yang ke-12 ada konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, yang ke-13 aksi terhadap iklim, yang ke-14 kehidupan bawah laut, yang ke-15 kehidupan di darat, yang ke-16 industri peradilan yang kuat dan perdamaian, dan yang ke-17 yang terakhir kemitraan untuk mencapai tujuan.